Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI seperti yang kemarin saya sampaikan, ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat, luar biasa. Oke, Mbak Vina sudah sehat? Alhamdulillah. Ya, kemarin sakit apa? Sakit panas. Sudah sehat ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran nanti bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Oke, silakan untuk salah satu ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Devi Novianti, Dinda Lestari, Devi Fatimatul. Sebelum Bu Eka lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, silakan semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Seperti yang tadi Bu Eka sampaikan, ya, bahwasanya untuk hari ini kita masuk materi bab ketiga. Kita lanjutkan pada materi yang minggu kemarin, yaitu masuk di bab ketiga menjadi hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dan cara menghindari dari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kegiatan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan pada hari ini, nanti kita adakan diskusi yang sebelumnya nanti Bu Eka minta kalian untuk bisa mengamati sebuah video, di mana video tersebut ada hubungannya dengan perilaku yang akan kita pelajari pada hari ini dan sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti setelah kita mempelajari terkait dengan pengamatan video tersebut, nanti akan ada pelaksanaan diskusi yang dilakukan secara berkelompok. Nah, setelah adanya diskusi, baru nanti kalian untuk bisa mempresentasikan di depan kelas setiap dari kelompok masing-masing. Dan untuk penilaiannya, nanti penilaiannya ada penilaian sikap, ya. Kemudian ada penilaian ketika diskusi. Jadi ketika kalian diskusi, ketika kalian presentasi, itu nanti masuk dalam tahap penilaian. Bagaimana kerjasama dengan teman-temannya, bagaimana keaktifan kalian, bagaimana komunikatif kalian dalam menyampaikan hasil diskusi di depan. Setelah itu nanti ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini nanti Bu Eka adakan post test di akhir pembelajaran, biar kita tahu seberapa paham pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan. Nanti Bu Eka adakan untuk post testnya lewat link Google Form. Nanti di akhir pembelajaran Bu Eka share di grup kelas kalian masing-masing. Kalau yang post test ini tugasnya secara individu, tapi kalau yang berdiskusi itu tugasnya secara berkelompok. Dan nanti ada penilaian keterampilan terkait untuk materi bab ketiga, yaitu menghindari akhlak madmumat, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian bisa perhatikan ke depan. Sudah Bu Eka share terkait dengan sebuah motivasi.
Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang menjamin kita bisa jadi orang yang sukses adalah karakter yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita sering menemukan ada orang pinter tapi suksesnya biasa aja. Bener gak? Tapi ada orang yang pinternya biasa-biasa aja, tapi dia bisa luar biasa sukses. Ternyata yang membuat dia sukses bukanlah kepintaran yang ada di dalam dirinya, melainkan kejujurannya, kesabarannya, keuletannya, ketekunannya, dan itulah karakter yang ada di dalam dirinya. Dari motivasi tersebut, bahwasanya ada pesan yang harus kita lakukan dan harus kita ingat dalam hidup sehari-hari. Bahwasanya jadilah pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang hebat di dalam diri kalian. Ya, pintar saja tidak cukup. Tapi yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah karakter yang ada dalam diri kalian masing-masing. Apakah itu keuletannya kalian, apakah itu ketekunan kalian, atau kejujuran kalian, atau kedisiplinan kalian, ataupun tanggung jawab kalian dalam melaksanakan segala sesuatunya. Oke. Sekarang kita ingatkan lagi kepada pembelajaran minggu kemarin. Masih ada yang ingat? Masih, kita masih masuk di materi bab ketiga, yaitu terkait dengan pengertian dalil dan juga contoh. Sekarang bisa diperhatikan untuk soal nomor 1. Apa perbedaan antara tabzir dan israf? Ada yang mau menjawab? Oke, Nurul Zakia, silakan. Tafsir adalah pembalasan, sedangkan israf adalah melampaui batas. Oke. Dari video yang barusan Bu Eka share, ya, apa yang kalian pikirkan, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan setelah mengamati video tersebut? Ada yang mau menyampaikan? Saya Oke, Zara, silakan. bahaya dari sifat sombong. Allah menjadikan setan sebagai model paling buruk karena memiliki sifat sombong. Sebagai manusia, apa yang perlu dibanggakan? Bahkan usia kita pun bisa dikatakan pendek. Apakah sebanding dengan ibadah yang kita lakukan? Sifat sombong merupakan salah satu ciri dari orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Zara. Sangat tepat sekali bahwasanya bahaya dari video tersebut itu menerangkan tentang bahaya dari adanya sifat sombong. Dalam video tersebut sudah sangat dijelaskan bahwasanya setan diturunkan dari surga itu dijadikan sebagai model utama karena dia memiliki sifat sombong. Padahal yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah tingkat ketakwaannya. Sebagai manusia biasa, ya makannya pun sama. Makan nasi, ya minumnya air, ya apa yang perlu kita sambungkan? Sebelum Bu Eka lanjutkan untuk materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, kita explain dulu. Kalau Bu Eka ngomong SMK hebat, SMK bisa, SMK Ma'arif M. Tirto luar biasa. Bisa semuanya? Bisa. Bisa semuanya? Bisa. Siap ya? Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Ma'arif M. Tirto Luar biasa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Sudah semangat semuanya? Sudah.
jawaban yang lain? Oke, silakan. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Jadi seperti yang tadi Mbak Ika sampaikan, bahwasanya dari kita ada diskusi, karena bisa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya? Ya. Masih dengan kelompoknya? Sip. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Seseorang yang merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan dan dia berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Bolehkah itu kita lakukan? Tidak boleh, karena itu merupakan sifat hasad yang sangat berbahaya apabila terus dibentuk dalam diri kita. Hasad bisa memakan kebaikan yang kita lakukan, menjadikan hati kita gelisah dan diibaratkan orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seringkali apa yang kita lakukan selalu ingin diperlihatkan di hadapan orang banyak. Ada rasa ingin mendapatkan pujian atau penghormatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan perasaan bahkan perilaku tersebut? Ria dan sum'ah merupakan akhlak tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Untuk menghindarinya bisa dilakukan dengan meluruskan niat lillahi ta'ala. Senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah, mengingat kematian karena pujian manusia tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan akhirat kelak. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, mengapa seseorang itu bisa memiliki sifat hasad kepada orang lain? Menurut pendapat kelompok kami, itu karena ketidakmampuan seseorang dalam mengelola kekurangan yang ada pada dirinya serta berlebihan dalam melihat keadaan orang lain. Sebelum kita akhiri terkait dengan pembelajaran hari ini, coba kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari dampak negatif dan juga cara menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah siap semuanya untuk menyimpulkan bersama? Sudah. Yang pertama adalah sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad merupakan sifat yang perlu kita hindari karena memiliki dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara dampak negatifnya adalah video penerusnya. Kita laksanakan untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kegiatan hari ini yang sudah kita laksanakan? Alhamdulillah menyenangkan, luar biasa ya. Apa yang kalian lakukan jika kalian memiliki harta benda dalam jumlah banyak? Bersedekah, membantu orang yang kesusahan. Karena harta yang kita miliki itu akan juga orang lain dalam agama. Oke, terima kasih. Karena ada hak orang lain di harta yang kita miliki. Semoga dengan pembelajaran hari ini, setelah kita tahu apa dampak negatifnya, setelah kita tahu bagaimana cara menghindarinya, kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Untuk pertemuan minggu depan, ya kita masih materi di bab ketiga ini di pertemuan terakhir. Baiknya minta nanti kita praktek untuk membuat
membuat suatu quote atau bisa membuat suatu pendapat yang berkaitan dengan materi menebar hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan masalah. Ya, gitu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk kita semuanya. Amin. Tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.